Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everybody. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 4 hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang waktu minggu lalu sakit, semoga Allah selalu memberi kita kesehatan. Class 4, Sekolah Alam Ciomas, Learning from Home. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 1. Mengapa orang harus bekerja? Lalu apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, teman-teman, Misun akan membacakan sebuah cerita. Pak Weli adalah kepala sekolah desa Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini Pak Weli ya teman-teman. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ini Sudin ya teman-teman. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat di hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok pagi, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada waktu Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5, 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang hasil lelang pisang yang dipanen habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, teman-teman, Mister sudah menceritakan tentang Pak Weli yang berusaha keras agar Sudin dapat mengikuti lomba tingkat nasional. Sekarang,
Lihat gambar di berikut. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya lebih banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan, ada yang menggunakan bom. Nah, teman-teman, di sini ditampilkan gambar nelayan tradisional dan juga nelayan modern. Mari kita pelajari persamaan dan perbedaan nelayan modern dan tradisional. Yang pertama, nelayan tradisional itu menggunakan sampan atau perahu kecil maksudnya. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu besar dan juga bermesin. Yang kedua, nelayan tradisional pergi melaut pada malam hari. Sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja karena mereka tidak bergantung kepada angin laut. Yang ketiga, nelayan modern itu menggunakan radar untuk mendeteksi keberadaan ikan. Kumpulan ikan maksud Miss Nur. Sedangkan nelayan tradisional itu mereka melaut tanpa radar. Nelayan tradisional hanya menangkap ikan di daerah pantai saja. Sedangkan nelayan modern sampai mereka melaut sampai ke tengah lautan. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih persamaannya. Yang pertama, nelayan tradisional dan nelayan modern itu sama-sama mencari ikan. Yang kedua, nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama menggunakan jaring. Yang ketiga, nelayan tradisional dan juga nelayan modern sama-sama menghadapi badai dan juga ombak. Itulah persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Persamaan dan perbedaan di modul 4 ditampilkan dalam diagram Venn. Diagram Venn itu seperti yang teman-teman lihat, gabungan antara dua buah lingkaran. Lingkaran yang tidak saling berhubungan itu untuk menuliskan perbedaan. Sedangkan lingkaran yang membentuk ring atau membentuk bulatan yang menyatu itu untuk mengisi persamaan. Begitu ya teman-teman. Nah, aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Ikannya, telurnya, terumbu karang, bahkan anemon juga bisa ditangkap oleh pukat harimau. Ini contohnya. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Teman-teman, setelah nelayan menangkap ikan, hasil tangkapan ikan tersebut dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual
Ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci ikan hingga bersih. Pada gambar ini ditunjukkan dari mana siklus awal nelayan menangkap ikan sampai ikan tersebut tersaji enak di ruang makan kalian. Nah, teman-teman, di dalam diagram ini terdapat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kalian membutuhkan makan, asupan protein, maka kalian makan ikan. Nah, kegiatan makan itu disebut kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Sedangkan nelayan menangkap ikan disebut dengan kegiatan produksi. Kemudian, ikan yang ditangkap nelayan dilelang kemudian dijual di pasar, dan dikirimkan dengan menggunakan truk. Itu disebut dengan kegiatan menyalurkan atau kegiatan distribusi. Begitu ya, teman-teman. Kegiatan jual beli ada yang dan ada pula yang berupa jasa. Kamu bisa nggak menyebutkan contoh yang kamu ketahui di sekitarmu kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Nanti tolong diperhatikan ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama, pembuat makanan. Di sini di gambar ini pembuat roti. Yang kedua, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaannya ialah guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Baiklah teman-teman, setelah menyaksikan video ini, teman-teman harus mengerjakan tugas ya. Kerjakan worksheet pada modul 4 halaman 20 sampai halaman 23. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.